Oke, sekarang kita sudah bersama Dokter Zafani. Halo dokter. Halo Makin Teh cantik Maya. ya dok ya. Udah lama Sama ya gak kayak Teh ketemu. Maya. Ya, mungkin yang kemarin belum lihat podcast kita sebelumnya nih. Jadi Dokter Zafani ini dokter spesialis periodonti ya di RSKGM Kota Bandung. Nah mungkin kalau yang sering ke Poliperio Oh ketemu juga sering banget. sama Dokter Zafani. Oke. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol nih ya, Dok ya. Kali Oke. ini tentang apa ya yang sering dialamin mungkin ya, Dok ya, sama kebanyakan orang ya. Ya. Sering tiba-tiba giginya goyang. Hmm. Kadang kan goyang juga kadang tidak menimbulkan rasa sakit. Ada juga ya, Dok, yang Betul kasus betul. seperti itu ya, Iya. Dok. Nah, mungkin boleh nih, Dok. Kalau dari segi apa ya kesehatan giginya seperti itu. Kalau penyebab gigi goyang itu apa sih dok? Oke, jadi kan sebetulnya kegoyangan gigi ini dibagi dua ya. Ada yang fisiologis sama patologis. Oke. Jadi kalau yang alami memang gigi ada goyang karena jaringan pendukung gigi kan elastis nih. Jadi kayak misalnya kegoyangannya kurang dari emang kurang dari derajat 1 ya, pasti kurang dari 1 mili gitu tuh masih oke, masih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya udah di atas itu dan terutama untuk orang dewasa berarti menunjukkan adanya sesuatu nih, bisa karena ada penyakit di dalam tubuhnya, penyakit sistemik gitu. Terus atau juga post trauma, post benturan keras kayak gitu. Oh berarti kayak benturan keras itu tuh bisa jadi mungkin pas awal periksa gitu ya dok ya, awal periksa tidak terdeteksi mungkin ya. Apa ya ibaratnya kayak kalau kita sakitnya kalau kata orang teh penyakit dalam sakit Oh dalam. iya, Nah iya, iya, iya. itu mungkin ya dok ya. Ya, Bisa jadi juga seperti itu kalau untuk yang tadi benturan. kalau benturan keras tuh biasanya kayak apa ya? Kayak jatuh dari motor misalnya. Terus atau enggak anak-anak nih biasanya main basket, main bola, terus misalnya yang cowok lagi apa ya? Berantem kepukul gitu. Nah ya maksudnya pas awal mungkin tidak terdeteksi gitu dok. Oh, biasanya sih kerasa ya. Oh, kerasa. Tapi ada juga yang nggak kerasa. Nanti pas datang tiba-tiba udah jadi kista. Oh, Di berarti bisa itunya. ke arah kista juga Bisa. dok. Nanti kalau misalnya udah jadi kista, biasanya pas datang anaknya ditanya sempat kebentur nggak? Lupa. Iya, benar nggak kerasa sih kadang-kadang iya. Jadi Apalagi mungkin kalau lagi main sama temennya. biasanya kan kadang nih keasikan main atau mohon maaf mungkin ada yang kecelakaan seperti apa nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sumpah nggak apa-apa. Demi Alek kagak ngapa-ngapa. Iya. Cuma bentur biasa dan tidak ada yang luka atau apa kan sering sekali seperti itu ya dok ya. Betul. Itu ada juga tuh dok kasus yang mungkin setelah itu udah sekian bulan berapa bulan baru datang ngeluh baru sakit gigi itu juga memungkinkan ya dok ya. Iya betul sangat memungkinkan soalnya terus biasanya kalau yang nggak kerasa di awal pas datang tuh ngeluhnya biasanya kayak ada jerawat di gusi. Nah itu berarti udah ada infeksi nih di ujung akarnya dan lama-lama biasanya yang jadi kista itu tadi gitu. Nah dok ngomong-ngomong jerawat nih ya dok ya jerawat di gusi. Dulu saya teh sedikit curhat ya. Pernah nih sering dok bukan sering banget sih tapi dulu masa-masa saya sekolah gitu. Sering ada kayak benjolan sedikit tapi kalau dipecahin udah gitu. Keluar ya. Itu apa dok? Apa itu kista juga atau apa sih dok? Nah itu biasanya awalnya abses dulu nih. Biasanya kan kalau ada gigi berlubang atau infeksi dari jaringan pendukung gigi nih bukan dari gigi. Jadi kan abses itu bisa dari dari giginya atau dari jaringan pendukung giginya. Nah yang lama kelamaan menjadi abses. Si abses itu biasanya kalau nggak di gusi nongol seperti jerawat, adanya di ujung akar. Nah biasanya memang kalau ke dokter juga pasti dikeluarin dulu gitu. Terus cuman kadang-kadang kan ada juga yang dipencet-pencet sendiri keluar, kayak saya terus ya, hilang. Sebenarnya habis itu harusnya dibersihin tuh. Iya dibersihin, kalau giginya lubang berarti harus dibersihin si giginya. Kalau misalnya nggak ada gigi yang berlubang berarti dibersihin si itunya karang giginya biasanya. Kalau udah sampai ke dalam banget, nah bisa jadi infeksi, jadi abses di ujungnya. Itu juga bisa nyebabin gigi yang pada akhirnya jadi goyang ya dok ya? Iya bisa banget. Karena kalau abses itu kan ngerusak jaringan pendukung gigi yang harusnya diisinya tulang. Kalau di ronsen tuh gambarannya kayak kantung hitam gitu.
Jadi si tulangnya hilang. Kalau tulangnya hilang kan berarti giginya goyang. Oke tuh gitu teman-teman. Jadi mungkin yang sering ya pegang-pegang atau mainin lidah nih biasanya ada kok ada benjolan. Biasanya kalau ada benjolan kan habis itu dipegang dok. Iya. Itu dipencet. Asin. Kadang tiba-tiba terus kok kayak ada yang pecah ya. Sebenarnya bagus ya, udah bisa keluarin sendiri. Iya, tapi habis itu hygiene-nya ya, infeksinya. Infeksinya takutnya pas tangan kita lagi kotor atau apa malah jadi infeksi ya dok. Iya betul. Dan itu juga harus dilanjut perawatan kan. Bisa juga misalnya kalau diperlukan antibiotik bisa aja nanti harus tergantung kasusnya ya separah apa tadi ya dok ya. Nah dok, kalau kita ngomongin balik lagi nih ke gigi goyang nih. Kalau penyebab gigi goyang sendiri itu kebiasaan diri itu yang harusnya kita hindarin nih biar kita itu nggak cepet gigi kita goyang atau kita nggak cepat kehilangan gigi itu apa dok? Oke, jadi gigi goyang tuh yang tadi disebutin kan ada ya bermacam-macam ya. Terus terutama disebabkan sama karang gigi nih. Jadi kalau karang gigi berarti harus bersihin giginya sehari 2 kali, pagi sama malam disikat. Terus juga bisa dari misalnya yang tadi trauma atau benturan keras, berarti harus hati-hati pada saat bermain atau beraktivitas menggunakan motor atau olahraga yang lainnya yang kira-kira bisa menyebabkan benturan. Terus juga ada kalau misalnya kondisi biasanya yang minum obat rutin, biasanya di situnya ada gangguan nih di jaringan pendukung giginya atau sakit tertentu. Minum obat rutin tuh kayak ini ya, misalnya kayak yang hipertensi, terus diabetes, HIV juga bisa. Setiap hari ya dok? Iya, yang harus setiap hari tuh pasti mau nggak mau ada efek ke jaringan pendukung giginya. Mungkin lebih ke harus ngejaga lebih aware mungkin ya, aware ke diri kalau ada apa sedikit tuh harus segera diperiksakan sama tadi betul. Mungkin kalau ngerasa ada benturan atau senggol-senggolan dikit sama teman tapi kena ke bagian rahang mungkin ya. Oh iya bisa jadi. Ada ngerasa sakit sedikit jangan dibiarin mungkin ya dok ya, lebih baik langsung diperiksakan ya biar tadi ya nggak ada sesuatu yang sebenarnya itu berbahaya tapi diabaikan. Nah pada akhirnya nanti jadi bom waktu ya. Iya perawatannya jadi lebih kompleks, lebih lama. Jadi lebih mahal teman-teman. Iya benar banget. Mengeluarkan budgetnya lebih ya. Iya soalnya melibatkan beberapa departemen jadinya nggak cuma di satu poli gitu. Iya jadi harus juga mungkin waktu juga jadi banyak ya kesana untuk menyehatkan giginya kembali gitu ya. Oke tuh teman-teman, banyak ya ternyata ya hal yang yang nggak kita duga gitu ya dok ya. Kadang kita kan cuek ya. Iya. Dia tuh aja. Terus kadang, nah dok ngomongin penyebab tadi, salah satunya tadi kan dokter udah jelasin di awal ada karang gigi ya. Kalau udah karang giginya menumpuk sampai dalam itu bisa merusak ya, merusak dari tulangnya, jaringan pendukungnya gitu ya dok. Nah dok, kalau tadi juga kalau kita nih sikat gigi kan 2 hari sekali nih dok, itu bisa nggak sih dok dari 2 hari sekali itu benar-benar menghilangkan karang gigi atau mencegah sih mencegah karang gigi, tapi terkadang kita sudah seperti itu pun mungkin sikat gigi kita yang keliru belum tepat masih ada aja karang gigi nih. Nah, kalau karang giginya udah menumpuk banget itu masih tetap bisa dengan 2 hari sekali atau harus seperti apa nih dok? Tetap 2 hari sekali ya. Dan periksa ke dokter giginya kan juga 6 bulan sekali gitu. Ya, jadi kayak kenapa harus 6 bulan sekali? Karena buat evaluasi jaringan. Terus kalau misalnya sikat giginya 2 hari sekali kok masih tetap ada karangnya. Nah, itu memang karang gigi kan pematangan karangnya juga butuh waktu ya. Kalau plak memang akan terus ada, tapi kalau misalnya plak kan masih bisa disikat nih. Jadi kalau misalnya teknik menyikat giginya bisa hilang ya. Tapi kan maksudnya tetap ya ada daerah yang nggak kejangkau sama sikat nih, makanya diperlukan alat bantu seperti dental floss.
Terus untuk yang pakai bracket bisa pakai interdental brush. Terus udah gitu sekarang ada waterpick yang bisa disemprot juga gitu. Jadi kayak oh iya, apa sih teknik menyikat gigi yang di anak-anak juga sama di orang dewasa juga beda. Orang dewasa yang posisi gusinya masih bagus sama yang udah ada kerusakan jaringan juga tekniknya beda gitu. Oh gitu, Jadi teman-teman tuh. itu. Baru tahu loh dok. Jadi kirain semua teknik sikat gigi kalau anak-anak biasanya bulat Oh, ya dok iya. ya. Kalau orang dewasa biasanya dia apa ya 45 derajat Iya, ya dok ya. 45 derajat ke arah gusi ya. Gitu. Kak kalau 45 derajat itu umum dok? Iya, itu umum. Itu umum. Di yang posisinya normal ya. Sama. Gitu. Oke tuh teman-teman, berarti ada lagi mungkin next ya kita bahas cara menyikat gigi untuk yang karang giginya udah lumayan Udah parah hilang. gitu ya dok ya? Atau Posisi gusinya sih. posisi gusinya maaf, posisi Iya. gusinya. Oke. Oke. Nah, Dok, kalau tadi dok, kalau kita gigi goyang, ini kan biasanya ada yang nggak mau dicabut sakit, nggak mau dicabut nanti malah jadi nggak ada giginya. Nggak apa-apa nanti ada gigi palsu, bisa ada yang jawab kayak gitu tuh. Terus gitu, nggak mau, tapi kan kalau gigi palsu nggak Beda. enak, beda gitu kan. Terus pengennya tetap dipertahankan. Nah, apa sih dok yang membedakan atau apa ya, kondisi seperti apa sih yang buat kita itu untuk yakin itu dipertahankan atau itu emang harus dicabut nih? Oke, jadi untuk menentukan perawatan apa jaringan pendukung gigi ini diperlukan ronsen sebetulnya. Oke, ronsen. Jadi nanti dari ronsen ketahuan nih ke tulang penyangga giginya masih tinggi atau enggak. Kalau misalnya ketinggian tulang penyangganya udah sepertiga atau kurang dari sepertiga akar, berarti harus dicabut. Oh. Indikasi buat dicabut. Cuman kan ada beberapa yang nggak mau dicabut. Ya itu Katanya, dok. terutama gigi depan. Iya. Nah, jadi kadang-kadang masih ada yang pengen dibantu buat diikat giginya atau di splinting. Boleh aja sebetulnya diusahakan. Waktu itu juga sempat ada pasien. Oh iya dok. Sebetulnya tulangnya udah banyak yang hilang nih, udah kurang dari sepertiga. Tapi ya bentuknya gitu deh, kayak ada apa ya, kayak ada wadahnya gitu. Nah, terus udah gitu tapi pasiennya mau dirawat, udah gitu juga oral hygiene-nya Baik. oke, iya. Terus pasiennya kooperatif juga. Jadi tiap kontrol memang jadi bersih. Dan setelah 3 bulan ternyata udah mulai bagus lagi nih tulangnya gitu. Tapi Oke. iya, tapi kan nggak bisa naik sampai ke atas lagi kan. Jadi mencapai ketinggian puncak tulang tertinggi yang terakhir di situ posisinya gitu. Tapi udah padat berarti lagi. masih bisa ya dok ya, diusahakan Iya. dipasangin lagi, maksudnya gigi aslinya nih dipasangin lagi itu bisa. Bisa, ya? iya. Oke, berarti teman-teman kalau ada gigi copot tuh jangan langsung dibuang ya. Oh iya, Dipikirin itu dulu kalau nih masih dibutuhkan atau enggak gitu dok. enggak gini, kalau gigi yang copot itu lebih ke misalnya lagi naik motor nih atau enggak lagi main basket atau olahraga apapun, copotnya saat itu juga jangan langsung dibuang giginya. Jadi ya bisa direndam dulu kayak di air salin, garam fisiologis ya. Nah itu tuh direndam dulu terus dibawa ke dokternya. Jadi nanti bisa dipasang lagi gitu. Oke, tapi Gitu, mungkin membutuhkan perawatan mungkin ya dok ya. Iya, tapi beda ya kalau misalnya goyangnya karena diabetes atau misalnya hipertensi terus udah lepas, ya udah tolong diikhlasin. Oh gitu. Soalnya maksudnya biasanya juga itu ketinggian tulangnya juga udah kurang dari sepertiga gitu. Oke, berarti bisa tapi dengan kondisi-kondisi tertentu mungkin Iya, ya. betul, Kondisi kondisi dari apa ya? Kondisi dari rahangnya, dari tulangnya tadi ya, dok Iya, ya. ketinggian tulangnya. Jadi ada yang bisa, ada yang enggak, teman-teman. Ya, gitu tergantung ya. kasusnya. Tergantung kasusnya dan kondisi kitanya, dok Iya, ya. betul. Gitu. Oke. Itu Nah, juga kalau yang harus dicabut, benar-benar dicabut tuh kan kita lihat dari si tulangnya tadi ya, dok ya. ya kalau ketinggian tulangnya udah kurang dari sepertiga, Berarti itu harus ke dokter dan harus dicabut gitu ya, karena mungkin percuma ya gitu. Iya. Dibantu diikat pun waktu itu sempat ada sih cuma bertahan sebulan, habis itu lepas sendiri. Memang udah nggak ada tahanan tulangnya kan. Kalau yang
Tadi kan yang harus dicabut. Kalau yang bisa dipertahankan itu kondisi seperti apa, Dok? Berarti ketinggian tulangnya di atas 1/3. Terus Walaupun udah goyang, iya udah goyang. tapi butuh perawatan tapi, Dok. Oh butuh dong. Oh gitu. Jadi Oke. tetap harus dibersihin dulu karang giginya. Oh, berarti tetap Di- dibersihin dulu karang giginya, nanti dibantu sama dokter untuk diikat atau Iya, diapain betul. gitu ya di Kalau untuk perawatannya. sebetulnya ada perawatan cangkok tulang. Oh, cangkok Tapi tulang. kembali lagi dilihat lagi kerusakan tulangnya seperti Tulangnya apa, seperti kasusnya apa. gimana. Sama kayak apa ya? Ada penyakit yang menyertai enggak gitu. Nanti kan dilihat ada delay healing atau enggak gitu-gitu lagi sih. Tuh teman-teman, jadi ternyata satu penyakit itu bisa mempengaruhi organ yang lainnya, Dok. Iya, Ya? betul. Yang terkadang mungkin kita cuek nih, nggak mungkin lah kita hipertensi kan darah, apa hubungannya sama gigi Iya, gitu iya, ya. iya. Suka kayak gitu, tapi ternyata teman-teman ini mah ada hubungannya ya, Dok ya. Apalagi biasanya hipertensi, diabetes. Kalau dulu banyak dialaminnya sama yang udah usianya Di mungkin atas. pralansia ya. Iya. Kalau sekarang remaja-remaja juga udah mulai ada ya, Dok ya. Berarti sebenarnya aware untuk tubuh termasuk juga kesehatan gigi itu harus dari sedari dini ya, Dok Iya, ya. sama ini sih kebiasaan buruk juga. Waktu itu ada pasien yang datang giginya udah hampir goyang semua nih. Terus pas ditanya ada penyakit, dicek darah udah nih. Terus hasilnya oke semua. Terus nggak ada sakit apa-apa, nggak pernah minum obat apa-apa. Ternyata merokoknya yang berat. Jadi konsumsinya, iya banyak banget sehari habis berapa Berapa batang? sekian, iya. Oke tuh. Ya karena Gitu. kalau habis merokok plak-plaknya ya, Dok Iya, ya, plak, plaknya. Nanti plak lama-kelamaan jadi karang gigi Yes, ya. betul. Karang gigi kasarannya menggerogoti mungkin ya, Tulang, menggerogoti iya, tulang tulang. ya. Pada akhirnya goyang dan bisa ompong Bisa, ya. iya betul. Karena banyak banget nih sebenarnya yang dilihat cowok-cowok ya terutama, tapi kita tidak memungkirin juga sih untuk gender yang lainnya gitu ya. Iya. Banyak yang ompong gara-gara asupan ya. Asupan rokoknya. Betul. Gitu ya. Oke, dokter. Nah, mungkin, Dok, Tapi ada juga sih yang maksudnya yang konsumsi itu tapi masih tapi hygiene-nya bagus. Iya, ada gitu. juga yang gitu. Jadi, Jadi itu giginya salah masih satu bagus ya. iya, tapi itu jadi salah satu faktor yang memperburuk si kondisi jaringan giginya. Mungkin kalau yang seperti itu dia hygiene-nya harus lebih effort ya. Iya, Lebih bisa effort aja. hygiene-nya, terus juga harus rajin ke dokternya mungkin gitu ya, Dok. Iya, tapi kan Kalau- sebenarnya kalau kerusakan itu sama kayak apa ya? Kalau di dalam tubuh, rambut putih nih atau uban, itu kan maksudnya dipengaruhi sama berbagai faktor juga kan, dan itu pasti akan tumbuh gitu. Nah, sama kayak efek rokok ke dalam tubuh gitu, dan berpengaruh sama si sistem sirkulasi darahnya, terus sama si yang diakibatkan sama nikotin sama tarnya gitu. Pokoknya jadi kayak mengganggu sistem yang di dalam tubuh itu. Iya, termasuk gigi ya. Tuh teman-teman. Jadi banyak sekali tadi ya yang udah dijelasin sama Dok Zafani nih. Padahal lingkup kita itu hanya sebatas gigi goyang ya, Dok ya. Tapi ternyata banyak banget mungkin yang belum diketahui sama orang-orang. Mungkin nih, Dok, tips terakhir nih, Dok, dari dokter terkait mungkin kesehatan gigi atau cara menjaga kesehatan gigi. Oke. Kalau cara jaga kesehatan gigi balik lagi ya kayak ke itu tuh paling dasar banget ya Teh. Kayak sikat gigi sehari 2 kali itu udah pasti, pagi sama malam. Terus jangan lupa Teh menggunakan alat bantu, jadi kayak dental floss, udah gitu. Ya minimal sehari sekali lah dental floss, sama kalau untuk yang pakai bracket dibantu pakai interdental brush. Itu juga bisa digunakan untuk pasien dengan menggunakan splinting. Terus juga hati-hati penggunaan obat kumur. Nah, ya jadi ya sesuai, nanti bisa dikonsultasikannya sama dokternya, dan biasanya diresepkannya sesuai dengan kondisi yang ada di dalam mulutnya gitu. Jadi Terus jangan
ngerasa enak pakai terus-terusan ya dok? Iya, biasanya soalnya suka ada yang datang, gitu. ini sakit tapi udah pakai obat kumur hilang, ini sakit obat kumur hilang gitu. Tapi pas datang lagi posisi giginya kondisinya udah parah gitu. Jadi selama ini konsumsi itu terus kayak hati-hati juga biasanya tuh suka beli obat sendiri ya. Oh, beli obat sendiri. Obatnya. Jadi apa ya? Sok tahu. Iya, iya. Jadi kayak abis minum ini, dari siapa? Dari dokter bukan gitu, bukan gitu. Jadi kayak ya gitulah. Harusnya kan nggak. Dikonsulkan ya dok ya. Betul, Takutnya dosisnya, terus jenis obatnya juga apakah sesuai sama kondisi atau enggak ya, betul. Teman-teman. Mungkin yang paling penting tadi ya yang kita sering terlewat ya dok ya. Kalau tips menjaga kesehatan gigi kan banyak. Mungkin tadi yang jarang jarang berkeliaran. Itu mungkin tadi ya penggunaan dari obat kumur ya, penggunaan obat kumur sama jangan sembarangan konsumsi obat yang mungkin ada obat apapun yang bukan anjuran dokter gitu betul. ya, karena semua obat pun bukan hanya obat gigi, itu harus disesuaikan sama kondisi tubuh mungkin gitu ya dok ya. Tuh teman-teman, itu jangan lupa konsumsi makan makanan yang bergizi ya, buah sayur sama susu tuh teman-teman. Itu juga bisa membantu menyehatkan gigi juga ya dok ya, kekuatan gigi mungkin ya. Vitamin D, kalsium. Jadi teman-teman banyak sekali tadi dari Dok Zafani. Dokter terima kasih banyak untuk ilmu yang sudah diberikan sama kita ya. Teman-teman jangan lupa tadi tips-tips yang dari Dr. Zafani lakukan ya. Diaplikasikan di rumah. Oke. Terima kasih teman-teman untuk perhatiannya. Dr. Zafani sekali lagi terima kasih, sehat-sehat terus. Sama-sama. Nanti kita ketemu lagi untuk membahas yang lain lagi ya. Oke. Terima kasih sahabat Arus KGM, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.